Ya, selamat siang. Kita berjumpa kembali di channel Firdaus Entertainment. Kita akan sambungkan dari tadi di gudang ya, ke bawah kita ke workshop. Karena poinnya gudang itu tempat untuk merakit dari importir ya. Kalau kita merakit dari nol ya, baik piring botol, piring galon, kalau cup jarang ya. Tapi siap juga ya untuk bikin lokal. Tapi kalau cup buatan lokal biasanya untuk isinya itu yang berasa karena tingkat asalnya tinggi. Kalau tingkat asalnya tinggi, dia materialnya stainlessnya harus tipenya 306 kalau nggak salah ya, atau 316 kalau salah ya. Kalau biasa 304 ya. Level yang paling bawah 201 itu stainlessnya. Pertanyaan yang awal, Pak, mulai dari mana kalau kita mau bikin pabrik ya? Sebetulnya mulainya itu ketika kalau bahasanya keinginan yang keras ya, bukan uang yang banyak, bukan. Betul? Keinginan yang keras, yaitu apa? Saya ingin pelopor. Betul nggak? Saya ingin yang mendahului. Itu kan ada niat dulu. Saya ingin menguasai ini sekian. Ada niat. Nah, niat nanti diikuti dengan apa? Siapa? Ilmunya, duitnya, tempatnya, betul nggak? Nah, kita akan sedikit ke fisiologis ya, karena ini banyak penelpon, banyak orang yang mau bikin pabrik, umumnya rata-ratanya modal kecil. Saya juga menghargai bagi orang yang mau bikin usaha, bukan saya milah-milah ini modal kecil, enggak, tapi perlu disadari ya bahwa usaha itu mau kecil silakan, tapi hitungan kecil rumusnya begini, capeknya sama, hasilnya beda, betul nggak? Itu satu. Kedua, kalau bisa mulailah dari sedang, jangan kecil. Kalau kecil kan kayak peribahasa terlalu lama berakit-rakit ke hulunya, betul nggak? Berakit-rakit ke hulunya terlalu lama. Nah, kalau sedang kita langsung ke arah besar. Nah, kita poin kedua yang perlu dipahami bahwa usaha itu minimal itu kekuatan produksi yang kita jual menopang biaya operasional, betul nggak? Menopang, artinya mengimbangi. Kalau tidak mengimbangi, itu bukan dikatakan usaha, masih dagang, betul nggak? Dagang dengan usaha beda ya. Karena kalau usaha itu ada seninya. Seni, kalau misalkan dagang Anda toko ya, dia kan nunggu pendatang. Tapi kalau kita, bagaimana kita banyak menyerang, betul nggak? Bagaimana kita banyak promosi dan sebagainya lah ya. Nah, berarti poin yang saya katakan tadi, silakan spek yang kecil dimulai. Poinnya keinginan, cita-cita jangan dibatasi kecil, betul nggak? Walaupun budget kecil, walaupun mesin kecil, tapi cita-cita jangan kita ditargetkan kecil dulu, jangan. Karena semakin kita cita-cita dibatasi, semangat kita, otak kita semua dibatasi, betul nggak? Betul nggak, Mas? Nah, ini filosofi saya nggak tahu dari mana ngambil, jangan dibatasi. Kayak gini lah, Anda memimpi dulu orang kecil, tuh saya terbang enak ya. Sekarang bisa kebuktian, betul nggak? Bukan kita punya sayap, tapi naik pesawat ya, terbang dari jarak yang jauh, kita cepat dan sebagainya, sehingga tidak ada yang istilahnya mustahil kan ya, semua bisa. Nah, kembali lagi saya secara visualis sudah saya sampaikan. Awal langkah untuk bikin pabrik itu, pertama kita siapkan air bakunya AKT Laboratorium. Kedua, bikin merek, kalau bisa merek ini punya arti yang dalam. Diskusi dengan keluarga, munculkan si nama itu menjadi ya suatu yang apa ya disebutnya tuh brand yang kita banggakan, mau nama keluarga, orang tua, anak, siapa aja. Nanti kita gabungkan dengan background ya, nanti kita bantu apa namanya itu desain. Setelah merek dibuat dan air kita tes, nanti kita
merekomendasikan nih mesin yang harus digunakan. Tapi umumnya saya sudah hafal, walaupun hafal tetap ya. Mungkin pertanyaan begini, Pak, kenapa harus dites lab? Langsung aja, misalkan ke sini. Alasannya begini, air itu kalau dikatakan penyakit lah, penyakit yang nempel itu apa? Itu enggak? Apakah karbon yang tinggi, apakah zat besi yang tinggi, mangan yang tinggi, atau TDS-nya yang tinggi, atau apa yang tinggi? Kita ketahuan. Setelah tahu nanti bagaimana kita pasang filter itu supaya filter itu nggak cepat rusak, nggak cepat jenuh. Kalau pasang RO nggak cepat mampat. Nah, saya buka ilmunya. Karena kan kalau poin hanya pasang, cari yang murah, silahkan. Tapi ketika keilmuannya, rantaiannya itu kok begini, akan beda nanti hasilnya. Contoh, ketika sistem kebanyakan RO itu dipraktiskan atau namanya di biaya ekonomis, main tanpa ada sengaja ini banyak masalah. Jadi bagusnya itu filter mikrofiltrasi maksudnya setengah jadi. Jadi ada olahan yang setengah jadi baru ditarik dengan pompa driver masuk ke pompa RO. Dari pompa RO ya saya tadi katakan ada penyempurna ya, yaitu outputnya lewat heksagonal. Heksagonal ini batuannya ada, kalau nanti refill yang membuat air itu jangan pahit. Kan kalau masalahnya air itu pahit, RO itu ya kan itu enggak segar. Ada apa? Enggak segar itu biasanya pH naikkan. Makanya batuan heksagonal yang saya pasang itu sudah namanya satu harus dirasanya lurus. Kemudian parameter lulusnya SNI dicek dengan kandungan ozonnya, dia masuk ke kriteria SNI yaitu 0,4 ppm. Nah, kemudian pertanyaan tadi persiapan apa saja sudah saya tadi lewati 2 ya. 3, bagaimana si tempat ini yang akan kita pasang. Jadi khususnya di main galon ya, khususnya nih. Untuk permainan galon bila mana ada tempat yang istilahnya terbatas. Apa terbatas itu? Sempit ya. Nah, kita harus banyak akal. Betul nggak? Contoh, ketika di luarnya bangunan itu bikin rak. Maaf ya, saya berdiri. Coba lihat ya. Nanti kita kalau mau silakan bikin rak. Rak itu kan bisa dia nempel ke tanah, boleh ke tembok. Jadi si galon tumpukan itu bisa levelnya berapa biji masuk, betul nggak? Ya kan? Kita masuk ya. Yang kotor, yang bersih, di rak tembok itu, sehingga nanti tidak berserakan, itu enggak. Jadi bikin rak, apakah nanti raknya itu mau dari kayu atau mau pakai stainless, silakan. Yang penting penataan ya. Jadi penataan di sini saya nanti minta gambar bahwa bermain galon harus menata si tempat itu jangan semrawut, acak-acakan. Kenapa? Yang kita jual ke konsumen itu awal-awal casing, betul nggak? Tapak si pabrik itu rapi, bersih, betul nggak? Kedua, lihat mesinnya, otomatis kan gitu ya, airnya gimana, semua dilihat. Kemudian diminum segar. Nah, kemudian semua itu kan harus dibeli oleh kita, harus kita siapkan. Kita kembali ke penataan mengenai soal air galon ya. Galon yang perlu saya ulas lagi bahwa bermain galon ini rumusnya 3:1 ya. Berarti kalau perputaran sebulannya 1000, kita harus hitung 3000. Nah di sini ketika yang kotor masuk kemana, biasanya ke belakang supaya tapak depan nggak semrawut ya. Nanti di sana yang pencucian luar. Pencucian ini ketika Bapak pilih yang otomatis akan terbantu, nggak usah terlalu banyak pekerjaan. Tapi kalau kasih yang manual ya operator ya yang banyak bekerja. Kemudian penataan nanti kita di luar ini ada pertanyaan baru nggak selain ini? Kalau misalkan dia full otomatis tuh Pak, jadi kita satu ruangan itu udah kan nggak usah pakai lahan potong itu ya. Diulang? Kalau full otomatis mesinnya,
Ya. Jadi satu ruangan itu udah cukup. Nanti gini, kan ini masalahnya itu lebarnya 5 meter. Nanti saya desain dulu gambar, saya kirim. Poinnya beginilah. Saya mau tanya dulu, tanah yang belum dimanfaatkan posisinya depan ya, Samping. di sampingnya, jadi memanjang. Yang mana sama ukurannya. Nah, jadi poinnya begini, harus ditentukan dulu oleh konsumen untuk kondisi sekarang ini apa adanya dulu atau mau langsung diperbesar. Bangunannya. Ya, Bangunannya kita sih rencananya ini jalan dulu, sambil jalan ntar kita sambil bangun. oke. Jadi maksud saya begini, menyambung ke persiapan saya mesin, ya. Mesin ini mau didesain kalau nanti di sampingnya mau cepat dibangun, saya pencucian itu nanti di luar, pencucian di galonnya, pencuciannya ditaruhnya di luar, tapi nanti kasih atap supaya nanti masuk ke sini itu sudah bersih langsung ngisi, paham nggak? Karena untuk meminimalkan tempat, paham nggak? Kalau dia full otomatis juga harus cuci nggak kan? Apa? Kalau dia full otomatis mesinnya, Maksudnya gimana? kalau otomatis semua Ya, kan nggak usah pakai orang itu cuci lagi kan Pak? ada satu orang buat satu kontrol. cuci. Iya, kontrol. Taruh aja dia. Jadi kan sudah bersih ya, langsung sendiri dia kerja, cuma kontrol doang. Satu orang aja lihat. Cuma ini permasalahannya ketika desainnya 5x20, saya akan gambar dulu. Kemudian kalau ketika bangunan ini mau ditambah ke samping, nanti saya mengikuti bangunan yang ada, paham nggak? Kan kalau 5 itu coba ini cek ada berapa meter ini? Ini kayaknya 5 ini. Ada 5. Ya, nggak jauh beda kayak ini loh. Nah, ini kemarin aja kalau Mas lihat video saya itu kan dia panjangnya untuk cuci galonnya sikat 1 meter lebih kan, 2 meter kurang, itu enggak? Di sini kan. Kemudian dia belok sini. Letak E belok, nanti dia rinser. Yang tidak udah rinser turun langsung ngisi. Berbentuk L biasanya. Ini bisa aja berbentuk L ya. Jadi nanti di posisi ujung nanti ada partisi yang menutupnya oleh kaca, lubangnya pas galon aja, nanti bisa dengan gravity roller, bisa dengan ya kayak ini conveyor khusus galon. Nanti kita hitung mau berapa meter ya si posisi si galon itu turunnya. Kan turun tuh ada yang begini, ada yang harus kita turunkan, ada yang turun sendiri, tinggal geser aja, itu lebih enak kan. Jadi nggak usah main tenaga lagi kayak gitu. Gimana maunya gimana? Maunya yang kayak tadi aja, langsung aja otomatis. Turunnya langsung gravity roller ya ke bawah bisa. Ada pertanyaan baru yang soal galon? Kalau misalkan kita pesan nih, sekarang pesan berarti barangnya sebulan udah jadi gitu ya? Iya. Kalau pengirimannya dari sini ke sana berapa lama? Rata-rata 7-10 hari. Saya ke Sampit aja nggak nyampe ya atas 10 harian. Jadi lamanya di ini, di kan dulu mah agak lama tuh gini, COVID dengan ini kan lumayan. Sekarang kan agak sudah inilah, COVID sudah cepat. Lamanya kan ini tuh vaksin kan, antara beli tiket dengan PCR ya. Sekarang udah lancar lah. Jadi kurang lebih 2 bulan lah ya. Tidak begitu banyak menyita keilmuan lah. Asal di awal settingnya udah benar, nanti kalau ada ngaco di timer nanti ngajarin timer ini. Kan kalau ngaco itu kayak gini, mati lampu nih, takutnya ke reset, nanti belajar setting pengisian.
kan setiap pengisian itu modulnya itu kan timer mas. Dia hitungan detik berapa ngisinya, sekian detik dia dihitung timer, tak mati ngisinya kan. Dia angka ini semua udah kita desain otomatis. Tapi ketika trouble terjadi nanti diarahkan, kemudian diupayakan nggak ada trouble, karena trouble akan terjadi bila mana apa rotasi nggak stabil, betul nggak? Jadi dia akan ngaco nantinya si kerjanya. Nah, ada pertanyaan baru nih. Jadi kalau istilahnya kalau orang-orangnya tadi ajari sampai ngerti lah gitu ya. Di YouTube saya menyampaikan bahwa tatkala mesin itu dipasang, upayakan pemiliknya ada, adiknya ada, saudara ada. Yang saya ajarkan harus pemiliknya. Kenapa? Kalau saya ajarkan orang lain itu keluar mas karena repot, betul nggak? Piring galon nggak begitu ini mas, nggak begitu ribet perawatan, nggak usah. Yang perlu tuh water treatmentnya, ya, karena water treatment tuh nanti ada cucinya, nanti mudah lah. Regenerasi untuk softener, karena regenerasi ini yang beda dengan sistem orang lain, ini saya selalu pasang. Supaya apa? Saya lebih baik bakal memberikan spek harus murah, karena kalau ujung-ujungnya nanti masalah buat apa? Saya lebih baik batal kalau speknya ini nggak ada. Kenapa? Ya saya bukan jual barang, betul nggak? Saya jual sistem. Nah, kenapa jual sistem? Kalau sistem itu sudah teruji. Kalau membran ini nggak kuat, ini lama pakai, dia harus rawat, filternya harus bagus. Contoh, deposnya berapa kali, tergantung outputnya berapa. Regenerasi dihitung gimana dimensi filter, betul nggak? Karena banyaknya resin mengimbangi berapa besar dia kemampuan kubikasinya, itu enggak. Contoh, satu tak 25 liter resin, dia kerjanya bisa 11.000 liter. Kalau isinya 16 in, dia 6 sak. Tapi kalau orang lain yang nawarin 16 itu, kemudian isinya nggak disampaikan berapa sak, kemudian dimurahin, ya pembodohan, itu enggak? Itu enggak? Jangan sampai gini. Pak, bisa murah nanti Pak. Pak, hitungannya mau dari mana? Saya mau turunkan kuantitas kurangan, saya nggak pernah mau. Tapi ujung-ujungnya dari pasar. Kan begitu kan? Itu yang profesional mas. Jadi kalau profesional itu dia menjaga sistem, dia menjaga hitungan, dia menjaga kubikasi, dia menjaga kemampuan mesin itu kekuatannya stabil. Kenapa? Karena hitungannya harus tepat. Kenapa harus tepat begini? Banyak faktor pengusaha yang nanya ke saya untuk bikin pabrik, awalnya modalnya kecil, sah-sah saja bikin pabrik dengan filternya kecil. Tapi saya mengingatkan, ketika nanti sudah maju, upgrade filternya. Asalnya 3, kalau 10 terlalu parah lah, yaitu kayak depot. Saya juga malas melayani mau bikin pabrik kan harus 10. Kenapa? Ya poinnya gini, mau kualitas bagus gimana kalau dimensinya kecil.